Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Al-hadis. Baik para jamaah sekalian, wa bahdin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali ya akan mengkaji atau mempelajari materi yang kita pelajari pada kesempatan ini ya. Jadi saya akan menyampaikan sebenarnya materinya sudah mungkin berulang, tapi karena di awal beda sumber gitu ya. Masih berkisar tentang ibadah kita, khususnya tentang sholat kita ya. Kenapa ini fardu ain, Pak? Fardu ain itu fardu untuk individu, tidak bisa diwakili, Pak. Semua harus paham tentang fikih ini, tentang fikih sholat ini ya. Karena salah satu fikih itu kalau kata ulama mah, belajar fikih itu akan mewariskan kecerdasan. Karena apa, Pak? Kalau belajar fikih pasti hawanya ingin bertanya pasti. Baru disampaikan sekian sedikit aja mengulas masalah langsung ingin bertanya, biasanya gitu. Ya kan? Sokwe dina kajian fikih. Nah, termasuk dalam kaitan fikih sholat kita ya. Kalau di tahun yang lalu kita memulai dari kitab Kifayatul Akhyar. Nah, sekarang kitabnya Nihayatul Zain. Nihayatul Zain. Sama saja sih sebenarnya, hanya ada tambahan penjelasan gitu ya. Lebih luas penjelasannya, lebih detail juga. Ya, saya akan berusaha. Ini juga saya sambil belajar gitu, artinya sambil mutolaah lagi, Pak. Ya, sama-sama belajar lah, sama-sama mutolaah. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita niatkan saja, ya, niatkan saja belajar kita ini untuk memenuhi atau melaksanakan fardu ain. Kewajiban kita mengetahui, mempelajari ilmu tentang fikih. Di dalam beragama itu ada 3. Rukun agama itu kan ada 3, Pak. Islam, iman, ihsan. Tahu iman, Islam, ihsan. Nah, kita mempelajari fikih itu dalam rangka berislam. Kalau
Kemudian kalau beriman, rukun iman itu dengan belajar apa? Tauhid. Ya. Kalau ihsan, tasawuf. Ya. Jadi kalau fikih itu munculnya dari para fuqaha, ya. Kalau tentang iman, tentang akidah itu apa disebutnya itu murabbi. Nah, kalau tentang ihsan itu mursyid. Karena dengan tasawuf, ya akhlak, tasawuf. Nah, kita sekarang pada fase belajar tentang fikih. Untuk apa? Fikih tentang bagaimana kita melaksanakan rukun-rukun Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali saja. Tadi disampaikan bahwa lebih spesifik kita mengulas lagi tentang fikih sholat. Di dalam sholat itu tidak terlepas dari syarat dan rukun. Sehingga di dalam tafsir As-Sawi itu alladzina yuqimuna sholah, atau orang-orang yang mendirikan sholat itu adalah tafsirannya ayyatuna sholah ya'tunaha bihuquqiha, melakukan sholat dengan hak-haknya sholat, minasyuruti wal arkan, dari syarat-syarat dan rukun-rukun, ya, al-zahiriyah wal batiniyah. Jadi ada rukun batin, ada rukun zahir, ada rukun batin. Nah, di antara atau tafsirannya orang yang mendirikan sholat itu adalah yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Di antara syarat sholat apa? Atau gini, ini mengulang ya, barangkali. Apa itu syarat? Sesuatu yang wajib dilaksanakan, ya, tetapi di luar sholat. Ya. Jadi syarat sholat itu sesuatu yang harus dilakukan dan harus ada, ya, walaisa minha, dan tapi bukan sholat, tidak termasuk dalam sholat. Nah, kalau rukun sesuatu yang wajib ada, dilakukan, dan dia termasuk intinya sholat. Contoh syarat itu. Syarat itu diantara syarat sholat ini syarat sahnya sholatnya. Nah, itu ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Di antara syarat sah sholat apa? Suci dari hadas dan najis. Nah, suci dari hadas dan najis itu dia harus dilakukan dengan apa? Bersuci dari hadas kecil, itu dengan berwudu. Kalau suci dari hadas besar berarti dengan mandi wajib, mandi besar. Nah, wudu itu kalau orang sholat tidak berwudu berarti tidak sah sholat. Makanya mala yutimul wujub illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak
sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Wudhu itu menjadikan seseorang tidak sah sholatnya kecuali dengan dia berwudhu, maka wudhu itu wajib. Nah, jadi sebelum kita sholat, harus tahu syarat sah sholatnya apa. Syarat sholat itu apa. Dan syarat itu, Pak, syarat itu harus istimror. Harus terus-menerus. Jadi dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai assalamualaikum, sampai mimnya arafat assalamualaikumnya, wajibnya assalamualaikum, itu harus suci dari hadas. Jadi harus punya wudhu terus. Nah, syaratnya jadi entah untuk keselang. Kemudian contoh lain, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Dari awal Allahu Akbar, bunyi A-nya, Allahu Akbar, sampai assalamualaikum, sampai mimnya lafaz assalamualaikum, itu harus punya wudhu. Menutup aurat ya. Yang kedua menutup aurat. Menutup aurat sih. Menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat. Jadi selama Allahu Akbar sampai assalamualaikum, mimnya lafaz assalamualaikum, itu harus menghadap kiblat. Memang ada beberapa sholat yang bisa jadi tidak menghadap kiblat. Ada ya, seperti sholat khauf ya, sholat ketika perang itu. Kemudian di kendaraan dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian bisa jadi ada orang yang sakit, yang sakit namun dihadapkan ke kiblat, nggak bisa misalnya dihadapkan ke kiblat, ngerepek misalnya, kudu kawetan we, ya wayah, sama kawan. Jadi menghadap sholatnya menghadap ke timur, misal kan ayah. Ya. Seperti cerita apa itu? Gajahnya Raja Abrohah itu kan begitu. Kan dari Yaman itu mau ke Mekah itu berarti kan menghadap ke utara ya. Dari Yaman ke itu sih pas di perbatasan itu ujung-ujung lulus si gajah itu. Lulus ketika menghadap ke Ka'bah. Tapi mau dibalikin menjagjag deh. Ada ya yang gitu. Nah, kita kembali ke masalah sholat. Ya, jadi syarat itu harus terus menerus ya selama kita melaksanakan sholat, dari mulai Allahu Akbar takbiratul ihram sampai huruf mim lafaz assalamualaikum. Ya. Jadi kalau salam Pak, cukup yang ditengokin kepalanya saja, assalamualaikum. Entong malik dada. Sebab ini lagi ke kiblat. Kalau assalamualaikum, nah berarti kan bergeser. Jadi bukan ke arah kiblat lagi. Ya. Ya. Jadi harus tetap bahu, ya. Entong ngaliuk teh entong sarang badan, cukup kepala saja. Baik, itu syarat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ya, ini satu syarat. Syurutus sholati khamsatun. Syarat-syarat sholat itu ada 5. Ini menurut kitab ini ya.
Ya, kalau di Safinah ada berapa? Ada 6 kalau nggak salah. Nah, kita kalau lagi fokus di sini ya ikut kitab ini. Syarat sholat itu ada 5. Satu, ahaduha toharatun an hadasin wa janabat. Yang pertama adalah toharatun, suci dari hadas dan jinabah. Jadi hadas kecil dan hadas besar. Nah, suci dari hadas kecil itu dengan berwudu. Nah, berwudu wasyurutuhu, dan syarat-syaratnya berwudu itu kalgusli, seperti syarat-syarat mandi. Yang pertama, syarat berwudu nih. Karena apa? Kita harus tahu wudunya sebelum kita sholatnya. Ujung-ujung sholat hari wudu tak apal, tahulah gitu. Ya, jadi dari awal kita sholat itu harus wudu dulu yang betul. Syaratnya wudu sholat itu harus suci dari hadas kecil dan besar. Nih, hadas kecil itu dengan berwudu. Berarti kita harus tahu dulu wudunya seperti apa. Nah, kita masuk di syarat wudu. Begitu dia syarat mandi di sini. Yang pertama adalah ma'un mutlakun. Air mutlak yang tidak mustamal. Air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu air nutaya embel-embelan. Misalnya, 7 tanya namanya. Satu, air hujan, air sumur, anu tiluhur heula lah. Air hujan, air embun, ya embun boleh kumpulkan air. Terus air sungai, air laut, apa lagi? Mata air, dua deui naon? Salju, naon deui? Hiji deui naon? Mata air, cinyusu teh, mata air. Bukan air susu, bukan. Cinyusu, mata air. Naon dah hiji deui nya teh? 7 teh. Coba sekali lagi, Pak. Air hujan, terus embun, air sungai, laut, sumur, mata air. Hiji deui naon tadi? Apa? Salju ya? Salju udah? Belum ya? Salju. Salju. Nah, itu yang disebut air mutlak. Air mutlak mah itu aya embel-embelan. Ya. Kemudian tidak mustakmal. Tidak mustakmal itu belum dipakai untuk bersuci. Ya. Air wudhu. Ya, air mutlak ini harus bukan mustakmal, bukan second, bukan bekas. Ya. Misalnya air sungai boleh untuk. Nah, masalahnya begini. Nanti di air itu kan dikelompokkan ada satu suci, mensucikan, lalu suci tetapi tidak mensucikan, ya. Seperti air yang sudah tercampur dengan sesuatu yang suci sebenarnya. Seperti apa? Cikopi, ya, cai teh. Itu nggak boleh. Misalnya aya cai teh sadrem dianggo wudu teu sah wudu. Ya. Nah, itu. Kemudian itu air
Kemudian mustakmal kumaha? Mustakmal itu air ini, misalnya kita punya air 1 bak. Air ini nanti disiuk misalnya, atau bekas wudhunya, bekas wudhu di tandean misalnya. Itu buat cuci kaki nggak boleh. Misalnya buat cuci kakinya, misalnya wudhu, terus air bekasnya ditampung ditampung. Terus cuci kaki pakai yang itu nggak boleh. Tetap harus yang air mutlak, yang tidak mustakmal. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh ya. Kan tadi kalau belajar fikih mah pasti mengundang pertanyaan. Kemudian gini misalnya. Air itu kan ada air yang banyak, ada air yang sedikit. Nah ini yang masalahnya yang air sedikit. Kurang dari 2 kullah. Kalau istilah fikih kullah. 2 kullah. Air yang sedikit kurang dari 2 kullah. Kalau yang banyak itu minimal 2 kullah atau lebih banyak. Berapa sih 2 kullah tuh? Ya, kalau di dalam kitab Tadhib itu ada surahnya, ada hitungannya, diliterkan itu 191 liter, Pak. 191 liter itu sudah 2 kullah. Jadi kalau ada air 1 drum oli itu kan 200 liter tuh. Itu berarti sudah 2 kullah. Nah, yang bermasalahnya air yang sedikit, yang kurang dari 2 kullah. Misalnya cai saember, orang harus hati-hati. Wudunya harus seperti apa? Ya. Terus misalnya disiuk ge mun ngaya sisiuk teh mun ngaya panangan kumaha? Colomkeun kieu. Nah, itu ada ini tersendiri. Jadi begitu memasukkan tangan ke ember misalnya, itu hati kita harus berniat ini sebagai gayung, migrofah gayung, alat nyiukna weh ieu mah, bukan bersuci ya dari situ ketika ngambil ya. Nah, lalu begini misalnya, ini kebetulan lagi susah air misalnya, sa-RT ya, sa-RT teh si bekas wudhu saember misalnya tanean misalnya, masing-masing ya, masing-masing punya bekas bersuci, bekas wudhu. Misalnya aku pengurus disadiakeun esok kumpulkeun lebih ke satoran badak, satoran teh sabaraha? Yang paling kecil 250 liter satorannya. Misalnya dari rumah ini masing-masing semua bawa saember ewang misalnya, bekas berwudu nih, saking susahnya air, bekas berwudu dikumpulkan, dihijikeun misalnya di natoran, kumaha lamun gitu, jadi air apa tuh? Ketika dikumpulkan dan mencapai 2 kullah lebih, itu jadi air mutlak lagi, jadi suci lagi. Terus dikumpulkan, bawa deh masing-masing saember ewang misalnya. Ya, ini gambar ini mah untuk nyontokeun lah bahwa kalau misalnya air mustakmal itu yang bekas bersuci itu dikumpulkan sampai jadi satoran, jadi 500 liter, itu sudah jadi suci lagi, sudah boleh dipakai bersuci lagi gitu. Lamun menghilangkan hadas. Nah sekarang gimana ceritanya kalau buat menghilangkan najis ya si bekas nanti? Eta mah ada syaratna Pak, cobaan heula. Bau ya, bisa aya bauan, bisa aya rasaan gitu. Lamun henteu ya
Nya bisa nyari bekas menghilangkan najis makan beda. Hanya kalau sudah dikumpulkan, misalnya mencapai 2 kulah lebih sampai 500 liter. Nah, kalau tidak ada bau, tidak ada rasa, itu menjadi suci lagi. Jadi air yang 2 kulah lebih itu dia menjadi berubah menjadi najis atau mutanajis itu kalau berubah rasa, berubah bau. Nah, salah satunya di situ berubah. Nah, itu nggak boleh. Kalau air bisa dibalong misalnya, balong kan gede gitu ya. Di ujungnya ada bangke misalnya. Namun te bau mah tidak apa-apa. Terus ada pertanyaan sekarang. Kumamun ku aqua boleh nggak? Dan hmm, iya, jadi 2 kulah itu kalau dipakai diukur dari ujung ini sampai ke sini Pak, bentuknya kubus, lebar, panjang, dalam, segini udah itu udah 2 kulah. Makanya Pak, orang zaman dulu ya sudah ya karena ngaji Pak ya. Saya sering dulu ke Cianjur tuh. Sering ke Cianjur. Jadi kan ada susukan tuh, susukan kecil. Kalau wudhu di situ karena kecil kan masih mengalir kecil airnya. Gimana orang tua dulu? Ditampunglah di satu bak dulu, ditampung di bak dulu. Nanti ada 2 baknya itu biar agak jenih lagi, bikin bak yang lebih besar lagi. Di situ dipakai mandi, dipakai. Jadi meskipun ngalirnya ngecil karena ditampung dulu terus menjadi air besar, sah untuk bersuci, berwudu, mandi dan sebagainya. Ya. Ya. Nah, ini di kitab ini ada, memang ada juga yang hitungnya 240 liter. Hanya kalau di sini ini jelas juga ada 2 kulah itu 191 liter. Bagaimana kita? Ya, kita cari yang aman, yang terbanyak sebetulnya. Ya, yang terbanyak saja itu lebih aman. Ya, daripada kita ragu-ragu. Meskipun di sini ada disebutkan 191 litron. Nah, itu makanya kira-kira begini aja. Kalau di bejana itu dari ujung sini sampai ke sini. Panjang, lebar, dan dalam. Gitu. Ya, 90 cm. Dan ya orang Arab, entong nu pondok, standar normal. Ya, bisi tangannya pondok diukur. Nah, yang normal. Ya, masih di sekitar ini tapi ya, masih sekitar air. Ya, misalnya. Ya. Ya, wudhu itu.
Ya. Ya, baik. Udah ketangkap ininya, apa namanya, pertanyaannya. Dijawab sekarang atau gimana? Ini masih air. Oh, iya. Kenapa khususnya? Itu dicatat tuh itunya, kesempurnaan wudhunya. Kalau air aqua gimana? Gini katanya, air aqua mah coba aja dites kurang teh. Poe di poe heula. Ya, di terik matahari. Kalau berubah berarti itu ada campurannya. Berarti sudah ada campuran mukholid teh. Kalau tidak ada berarti aman. Boleh. Hanya kita coba aja dites poe di terik matahari. Apa bagus? Bagus. Ulah. Iya. Iya. Jadi untuk meyakinkan kita, coba aja dijemur, dipoe di terik matahari. Kalau misalnya tidak ada perubahan apa-apa, aman berarti buat berwudu. Kenapa? Pakai citrun. Nah, gini Pak. Ini ya. Masih ada waktu ya, masih ada waktu. 2 menit, berapa menit? Ini penting. Gini Pak, air mutlak tercampur dengan sesuatu yang suci, tidak najis ya, itu ada 2. Satu namanya mukholid, ada mujawir. Mukholid apa? Mukholid mah jadi nyampur nanti tidak bisa dipisahkan. Kalau mujawir bisa dipisahkan. Contoh gini, kopi suci, cai suci, dicampur ke bisa dipisah nggak antara kopi dengan enggak kan? Teh begitu. Sekarang tanah dengan air, tanah suci tapinya bukan tanah air kotokan. Tanah bersih dicampurkan. Kalau tanah itu bisa mengendap kan? Nah itu mujawir. Ada air kecampur kayu misalnya, kayu butak lah, hidung, tapi lama-lama kayu terpisah, airnya terpisah. Itu mujawir. Kalau mujawir boleh dipakai. Kalau mukholid seperti tadi kopi, sop, bajigur, itu mah tidak boleh, teh gitu. Jadi ada mukholid, ada mujawir. Nah bisa jadi begitu. Citrun, kan citrun itu mengikat kotorannya tuh, mengendap, akhirnya ya, ya, aduh, ya mudah-mudahan ini tidak puas. Ini pertanyaan Pak Kusnadi, nanti ada sih sebetulnya ada di sini. Tapi belum sampai ke situ Pak. Jadi ngarah ke aclok-aclokan. Jadi biar selesai dulu, ya biar difahamkan dulu permasalahan apa yang berkaitan dengan seperti tadi kan. Ada apa itu mukholid dan mujawir. Insyaallah kalau yang di biba akan, yang ikut biba insyaallah akan kebahas. Tapi karena ini sebulan sekali, ya wayahna sedikit-sedikit.
Jadi mudah-mudahan sih bapak-bapak yang belum sempat ikut bibah, ayo ikut bibah. Ini supaya lebih apa namanya lebih sering ketemu ya. Ya apa namanya termasuk tadi nanti masuk di bab wudhunya. Ini baru masalah airnya ya. Karena kita juga berhubungan dengan airnya agak ini Pak. Bagaimana mencuci? Jangan-jangan istri kita mencucinya brek weh jeung popok orok di sana, popok incuna brek dihijikeun. Kumaha cara? Sementara baju kita pakai sholat ya, mensucikan dari itu kan pipis anak bayi itu kan najis gitu ya, mutawasito mutawasito ya. Mudah-mudahan uh, semua yang kita pelajari di sini menjadi motivasi untuk kita lebih ingin tahu lagi, karena tadi sampaikan ini fardu ain Pak, fardu ain, tidak cukup disuruh diwakilkan ku Pak Trojo didinya we udah belajar kayak orang mah nuturkeun, nggak bisa. Ini harus dipelajari sendiri, harus paham sendiri gitu ya. Beda dengan ilmu itu, ilmu sorof itu yang Sabtu pagi mah itu mah mangga eta mah nu tertarik ikut, pengen paham ikut. Kalau kalau biasa-biasa aja aya nu ngawakilan gitu mah teu naon. Tapi kalau fikih sholat, sholat itu berhubungan dengan ibadah kita sehari-hari gitu ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.